Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika dengan NPM 254-2006. Nah, hari ini bersama saya kita akan membahas mengenai isu maraknya judi online dan penipuan online. Di studio hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang keren dan yang siap mengupas masalah ini dari sudut pandang kewarganegaraan digital. Yaitu ada Abrian, narasumber pertama, dan yang kedua adalah Billy, narasumber kedua. Halo kalian, apa kabar? Halo, itu kabar baik. Oh, kabar saya baik. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita tahu kalau teknologi bikin finansial makin praktis. Tapi di sisi lain, fenomena judol dan pinjol ilegal justru merugikan banyak warga masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan kita dengar dari para narasumber. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa sih judol dan pinjol ini bisa sangat cepat menyebar dan menjebak banyak anak muda di era digital sekarang? Kalau menurut saya pribadi, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu karena adanya kemudahan aplikasi dan juga website digital. Sehingga beberapa orang menggunakannya itu mungkin melihat beberapa iklan judol ataupun pinjol pada aplikasi ataupun website. Sehingga beberapa orang tergiur akan godaan mendapatkan uang yang instan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa literasi digital Indonesia masih sangat kurang karena belum memvalidasi tetapi langsung menerima saja tanpa mengecek validasi dari platform ataupun aplikasi tersebut. Hal ini perlu kita benahi agar menunjukkan sikap yang kritis terhadap teknologi. Bicara soal dampak, gimana dampaknya kalau ditinjau dari aspek kewarganegaraan digital, khususnya soal perlindungan data pribadi? Nah, banyak sekali pelanggaran privasi yang terjadi. Pinjol sering menyedot data kontak di ponsel nasabah tanpa izin, lalu mengintimidasi dan menyebarkan data tersebut. Padahal sebagai warga negara, kita memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan privasi yang dijamin oleh undang-undang. Mana peran Pancasila dan nilai kewarganegaraan dalam membendung masalah ini? Salah satu peran yang kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila dan kewarganegaraan yaitu menjadi warga digital yang cerdas dan kritis. Kita harus menerapkan nilai-nilai tanggung jawab dan juga etika ketika kita bersosial media, sehingga kita ketika ditawarin produk atau iklan finansial yang manis, kita harus bersikap kritis, mengecek validasinya, legalitas dari penawaran tersebut. Jadi kita dapat menciptakan kehidupan bersosial media yang baik, gitu. Nah, solusi nyata apa yang bisa kita lakukan jika ada teman atau keluarga yang sudah terlanjur terjerat? Pertama, segera laporkan ke pihak berwenang seperti Satgas Pasti OJK atau kepolisian. Kedua, edukasi mereka untuk tidak meminjam ke pinjol lagi demi menutup utang lainnya. Dan yang terpenting, jagalah kerahasiaan data pribadi seperti OTP dan KTP agar tidak disalahgunakan. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, apa closing statement dari kalian untuk para penonton? Internet dan teknologi adalah alat. Bijaklah dalam menggunakannya untuk pengembangan diri sendiri dan kemajuan diri sendiri, bukan malah terjebak dalam kebiasaan buruk. Mari kita menjadi digital citizen yang cerdas, kritis, dan beretika dalam menggunakan teknologi finansial. Terima kasih untuk para narasumber dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kita agar manfaatnya makin meluas. Saya sebagai host izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.